Aku yang akan menemukan lukisan antara untukmu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya untukmu. Nyonya, itu bunyi alarm. Kau harus pergi. Baiklah. Nyonya, tunggu sebentar. Ambil ini kembali. Ini tidak berharga. Aku tidak bisa menjualnya. Aku tidak membayarmu untuk itu. Bawa kembali. Ah, tidak bisa. Aku tidak ingin lukisan ini. Kau bawa saja. Selain itu, lukisannya juga agak usang. Aku tidak menginginkannya. Simpan saja, Pak. Itu dia. Luar biasa. Ya Tuhan, kau luar biasa. Kau membantuku mendapatkan tujuanku, tapi sedikit terlambat. Paman benar. Aku sangat canggung sehingga bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Kuharap ini tidak robek. Aku sudah sampai di tokonya. Sekarang aku harus memeriksa. Ya Tuhan, sedang apa Gudan di sini? Siapa yang memberinya alamat toko ini? Aku harus pergi dan meminta penjaga toko untuk tidak memberitahukan tentang aku. Ah, tidak. Bagaimana kalau dia masuk? Aku harus cari cara agar aku bisa keluar dari sini. Aku harus membuang ini. Hei, tutup tokonya dan ikut aku. Dia meninggalkan lukisan ini. Padahal aku juga akan membuangnya. Apa kau baru saja membuang lukisan ini? Apa kau tahu betapa berharganya lukisan ini? Apa yang kau tahu? Lukisan ini sangat berharga. Kau tahu? Perampokan telah terjadi di rumah Tuan Aksat Jindal. Semuanya dicuri di rumahnya, tapi dia tidak mengkhawatirkannya. Tapi saat dia menemukan bahwa lukisan ini juga dicuri, maka... Tunggu sebentar. Bagaimana caramu menemukan lukisan ini? Nyonya, aku hanya pedagang barang bekas. Ini bisnisku untuk menjual barang yang aku terima. Ada seseorang yang menjual lukisan ini, begitulah aku mendapatkannya. Benar begitu? Jadi kau ini pedagang barang bekas? Tapi kau tidak terlihat seperti itu. Majnu telah mengirimku ke sini. Dia mengatakan padaku bahwa kau adalah pedagang barang-barang curian. Kau memberikan penawaran terbaik. Semua barang dari rumahku telah dicuri. Tunggu sebentar. Apa jangan-jangan kau menyembunyikan semua barang curian di toko milikmu? Tidak? Biarkan aku masuk. Hei, Nona. Hei, hati-hati. Minggir. Hei. Apa? Hei, Nona. Aku memanggilmu. Kenapa kau tidak mengerti? Tidak perlu masuk dan memeriksa. Tidak ada apapun di tokoku. Dan jika kau masih ingin memeriksa, kau harus membawa polisi. Hanya dengan begitu, aku akan membiarkanmu memasuki tokoku. Sekarang berikan aku lukisan itu. Ayo berikan. Aku menemukan lukisan ini duluan. Dan aku akan menyimpannya.
Aku bisa dengan mudah menjual lukisan wanita cantik ini dan siapapun bisa membelinya. Tidak, tidak, tidak. Tolong dengarkan aku. Ayolah, Tuan. Kenapa kau harus tersinggung dengan apa yang kukatakan? Hah? Maksudku, aku selalu bicara sepanjang waktu. Tidak ada yang pernah bisa menganggapku serius. Aku bersumpah, tidak ada yang akan mendengarkanku. Jadi, tolong berikan lukisan ini padaku ya. Aku mohon. Mari, kita buat kesepakatan. Aku siap memberikan apapun yang kau inginkan sebagai imbalan untuk ini. Sungguh? Ya. Kau akan berikan yang kuinginkan? Oh tidak, Paman benar. Aku selalu mengacaukan segalanya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Iya Pak, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Tapi tolong berikan lukisan itu ya. Apa yang kau inginkan? Katakan. Beri aku anting yang kau kenakan. Hah? Baik, tunggu sebentar. Ini, ambil antingku. Berikan lukisannya sekarang. Tunggu sebentar. Kau harus membayar harga yang lebih untuk lukisan ini. Kau harus memberikan gelang kaki dan cincin. Antara menyukai lukisan itu karena aku telah melukisnya untuknya. Lagi pula aku tidak suka memakai perhiasan. Ini dia. Gelang kakiku. Apa kau senang? Puas? Itu milikmu. Tapi izinkan aku memberitahumu satu hal. Kau akan membayar harga untuk keserakahanmu suatu hari nanti. Kau pasti pernah mendengar bahwa ketamakan adalah akar dari semua kejahatan. Aku belum pernah mendengarnya. Tapi motoku adalah tidak peduli orang lain selama pekerjaanku selesai. Baiklah kalau begitu, pekerjaanmu selesai. Kau dapatkan apa yang kau inginkan. Berikan aku lukisannya. Sini. Tunggu dulu. Apalagi yang kau mau? Berikan aku lukisannya. Jika kau memberiku rantai pernikahanmu, aku akan berikan lukisan ini. Jika kau memberiku rantai pernikahanmu, aku akan berikan lukisan ini. Antara menyukai lukisan itu karena aku telah melukisnya untuknya. Aku telah berjanji padanya bahwa aku akan selalu menjaga lukisannya itu. Hari ini janji itu aku langgar. Aku akan menemukan satu-satunya lukisan Antara untukmu. Aku akan melakukan apapun untuk membawa lukisan itu kembali ke sini. Pendeta bilang bahwa rantai pernikahan adalah aspek paling berharga di setiap pernikahan. Dia memintaku untuk memakainya sepanjang waktu. Ada apa, Donna? Apa yang menghentikanmu? Apa rantai pernikahan itu sangat mahal? Aku bisa berteriak padamu. Aku bahkan bisa memarahi. Tapi apa itu bisa mengembalikan lukisan Antara? Aku ingin buktikan pada semua orang, terutama diriku sendiri, bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dengan telah mempercayaiku. Tidak, Pak. Tidak ada yang lebih berharga daripada emosi yang melekat pada lukisan ini.
Kau memiliki petugas polisi paling kompeten di Indor di timur. Meskipun begitu, kau bahkan tidak dapat menemukan lukisan itu. Dengar, jika petugas polisi gagal dalam memenuhi tugas mereka, maka aku tidak akan segan-segan membawa masalah ini ke pengadilan. Aku sudah mengirim fotonya. Ya, mendiang istriku mengenakan baju merah. Kau tidak perlu menemukannya. Lupakan lukisan dan juga toko itu. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने ज़ख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में, Ini dia, kau telah mendapatkan antaramu kembali. रखा था होठों पे ठहरना। Lihat kan, aku telah memenuhi janjiku padamu. Aku telah membawa lukisan Antara kembali. Sekarang berikan kembali foto ibuku dan kalung itu. Kau mendapatkan lukisan Antara, aku akan mengambil foto ibuku sendiri. Kau mengagetkan aku, membuatku takut. Kau juga seperti itu. Perilaku tidak terdugamu membuatku takut. Ngomong-ngomong, aku menjadi curiga kau menunjukkan kasih sayang kepadaku. Karena caramu itu seperti kau sedang menyukai apa yang kulakukan dan kau membuatkan lasi untukku. Ketika aku bangun dan mendapati rumah itu kosong,
Aku menyadari bahwa kau memberikan begitu banyak cinta pada semua orang sehingga kau dapat memanfaatkan semuanya. Dan itu adalah tujuan. Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Ngomong-ngomong, aku tidak pernah berpikir bahwa kau melakukan semua ini seorang diri. Maksudku, wah, itu luar biasa. Hari ini kau telah membuktikan kalau kau adalah saudari. Saudari yang jahat dari seorang perwira. Kau sangat hebat. Kau tidak takut pada siapapun dan tidak peduli pada siapapun. Aku senang memikirkan hal-hal yang akan kulakukan dengan setengah dari uang yang akan kudapatkan. Setengah uang? Apa yang kau bicarakan? Aku melakukan semua kerja keras dan aku mengambil resiko yang besar. Kenapa aku harus memberimu setengah? Aku tidak akan memberimu. Oh ya, tidak masalah. Sepertinya aku harus menjelaskan padamu secara rinci. Tunggu sebentar. Hei, kau mau apa, Parv? Apa yang kau lakukan? Dengar. Ada banyak alasan. Pertama, aku seorang perwira polisi. Kedua, aku saudaramu. Dan ketiga, selanjutnya aku akan mengambil resiko. Bukan hanya itu saja. Perencanaan dan semua kerja keras. Maksudmu? Itu sangat mudah. Dengar, untuk menyimpan uang yang telah kau jarah dengan aman, kau akan membutuhkan bantuanku. Dan aku akan membantu. Ketika kau sudah memberikan setengah dari uang yang kau punya, pikirkan lagi. Karena Gudan, menantu termuda ada di rumah itu. Aku akan melakukan semua perencanaan untukmu. Karena jika dia mengetahui hal itu, EJ akan sangat menyusahkanmu sehingga tidak hanya sulit, tapi tidak mungkin untuk melarikan diri dari rumah itu. Kau mengerti? Jadi lakukan apa yang kukatakan. Aku akan ubah tampilan tempat ini sedemikian rupa besok. Bahkan jika Gudan ke sini, dia tidak akan menemukan tokonya ataupun barang itu. Iya kan? Kita jadi mitra. Oh, tidak seperti ini. Senyummu sangat manis. Ayolah. Dan ini adalah hal yang harus dipikirkan. Bagaimana Gudan mencapai tempat ini. Dia tidak sebodoh yang kita pikirkan. Dia sangat cerdik. Setidaknya bicaralah yang jelas. Kalau Gudan mengetahui segalanya, maka semua akan selesai. EJ dan Durga pasti akan menendangku, dan aku tidak mau itu terjadi. Seharusnya memang tidak. Aku tidak mau itu terjadi. Hei, foto Antara sudah ditemukan. Iya, Ibu. Gudan membawanya ke sini. Di mana kau menemukannya, sayang? Bagaimana kau bisa menemukannya? Nenek, wah, kau sudah menemukan semua barang curian. Kau juga pasti menemukan perhiasanku. Maafkan aku, Laksmi. Aku telah mencarinya kemana-mana. Aku pergi ke Juni Indore, Malwa Mills, dan Bombay Bazaar, tapi aku tidak bisa menemukan perhiasan. Aku hanya menemukan lukisan ini, jadi aku membawanya. Bagaimana kalau aku sampai ketahuan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan menelpon dan mendapatkan perabotan baru. EJ, ada apa, Durga? aku tidak mengharapkan ini darimu.
Sejak kapan kau menjadi begitu egois? Kau peduli dengan lukisan ini dan juga perabotan rumah yang bagus? Aku tidak masalah dengan itu. Tapi bagaimana dengan anggota keluarga lain? Bagaimana dengan barang-barang mereka? Dan emosi mereka yang melekat pada barang-barang mereka itu? Hanya karena kau mendapatkan kembali lukisan itu dan barang-barang kami tidak kembali. Apa kau akan melupakan semua kesalahan Gudan? Apa yang terjadi padamu, AJ? Dulu kau sangat peduli dengan keluarga ini daripada dirimu sendiri. Lalu sekarang apa yang terjadi? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak marah? Kau percayakan semua tanggung jawab rumah tangga ini pada Gudan. Dan hari ini, ketika dia melakukan kesalahan dan gagal dalam memenuhi tugasnya, lalu kenapa kau hanya diam saja? Tanyakan padanya. Cukup, Durga. Aku bisa membebaskan Gudan dari semua tanggung jawab kapanpun yang aku mau. Tapi kau tentu saja tahu betul bahwa aku, Aksat Jindal, tidak pernah kembali menarik kata-katanya. Aku berjanji bahwa Gudan akan membuat semua keputusan untuk keluarga. Jadi bahkan sekarang, Gudan akan membuat keputusan. Sebagai menantu dan ibu mertua dari keluarga ini, aku tidak bisa membuat keluarga dalam masalah lagi. Semua orang bilang aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku sama efisiennya. Aku tidak mudah putus asa. Aku akan melakukan apa yang benar. Aku akan segera menyerahkan kunci ini pada orang yang mampu memenuhi tanggung jawab keluarga. Kau benar. Saat aku bertanggung jawab atas keluarga, aku harus membuat keputusan. Durga benar, aku tidak bisa menjalankan tanggung jawab keluarga yang diberikan padaku. Aku bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi di rumah ini. Meskipun kau memiliki kepercayaan padaku, tapi aku dan semua anggota keluarga berpikir bahwa aku tidak pantas mendapatkannya. Bagiku, menjalankan rumah tangga seperti menjalani lomba tanpa mengikat tali sepatuku. Aku memakai sepatu tapi tidak bisa mengikatnya. Jadi aku mencoba untuk lari dengan sepatu seperti itu. Lalu pasti aku akan tersandung karena itu. Jadi aku tidak bisa untuk menjalankan tanggung jawab ini sepenuhnya. Ayahku telah mengajariku tentang satu hal. Mengakui kesalahan seseorang, tidak meremehkan mereka. Itu sebabnya aku ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahanku sendiri. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Aku akui bahwa aku tidak bisa mengurus keluarga ini. Kunci-kunci ini dan juga tanggung jawab terhadap kunci-kunci yang aku pegang di tanganku ini. Jadi mulai hari ini, dari mulai saat ini, aku melepaskan tanggung jawab tentang ini. Dan aku ingin kau yang mengambil tanggung jawab ini.
Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa menjalankan rumah tangga ini lebih baik darimu. Kau benar saat mengatakan bahwa menjalankan rumah tangga seperti menjalankan kereta kuda. Tapi izinkan aku memberitahu satu hal. Kau adalah kusir sejati di rumah ini. Itu sebabnya aku ingin kau mengurus anggota keluarga dan menjalankan tanggung jawab rumah ini. Apa yang terjadi, Durga? Aku mengatakan yang sebenarnya. Dengar, kau bernama seperti Dewi, dan Dewi seperti seorang ibu. Dan seorang ibu merawat keluarga dengan baik, ya kan? Aku ingin minta maaf padamu. Aku menyebutmu pemimpin sirkus, dan rumah ini adalah sirkus. Dan lihatlah aku telah mengubah rumah ini menjadi sebuah kandang. Maaf. Bukan seperti itu, sayang. Bukan seperti itu. Apa yang telah kau lakukan di usia yang masih muda begitu sangat terpuji. Kau telah melakukan kesalahan. Tapi tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Kau akan melakukan yang besar dalam hidup di masa depan. Karena aku memiliki keyakinan penuh terhadap dirimu. Bahwa kelak, kau akan menjadi perempuan yang hebat. Bahkan aku memiliki keyakinan pada diriku, tapi dalam proses belajar, aku sering gagal memenuhi harapan. Aku tidak bisa memenuhi harapannya. Bagus sekali. Kalau akhirnya kau menyadarinya, apa sekarang kau mengerti betapa sulitnya mengurus rumah tangga? Jika kau ingin Durga mengambil tanggung jawab keluarga dan menangani kunci antara, aku tidak keberatan. Aku akan mendukungnya. Kerja bagus. Sekarang kunci-kunci ini ada di tangan yang benar. Hati-hati. Wah, wah, wah. Berikan juga Kumpulan padaku. kunci ini terlihat indah. Saru ini. Aku sudah tahu kalau kunci-kunci ini ada pada Gudan. Dan pasti kotor sekarang. Makanya dia yang telah melakukan semua kesalahan ini. Ah iya Kak Durga, Saru benar sekali. Dia itu adalah sumber masalah. Sejak dia datang ke rumah ini, kita selalu saja rugi. Kak Durga, ini ambil. Jagalah kunci-kunci itu. Dan biar aku beritahu, kau harus menunjukkan pada Gudan kalau ada perbedaan antara dia dan kita. Benar kan, Saru? Ah? Aku telah mengambil tanggung jawab ini untuk kebaikan keluarga. Dan tidak memandang rendah seseorang. Aku tidak ingin membuktikan kalau aku lebih bertanggung jawab daripada dia. Asal kalian tahu saja, tidak ada di keluarga ini yang lebih bertanggung jawab daripada aku. Gudan sudah mengakui kesalahannya. Dan dia itu sadar. Dia tidak mampu menjadi ibu mertua kita dan juga mengurus rumah tangga ini. Itu sebabnya aku minta pada kalian untuk tidak berbuat jahat padanya lagi di sini. Dan Laksmi, kunci-kunci ini bukan untuk dimainkan, Laksmi. Kau melihat sendiri kan? Apa yang terjadi pada mereka yang membawa kunci sebagai mainan? Itu sebabnya aku minta pada kalian untuk berhati-hati.
Tolong Kak Durga, Kak Laksmi sangat senang melihat kakak memiliki kunci itu. Setelah waktu lama, akhirnya kita menerima kunci itu. Jadi saatnya kita bersenang-senang. Bagaimana kalau kita merayakannya? Iya kan? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya. Lihatlah di sekelilingmu, Saraswati. Tidak ada yang tersisa di rumah ini. Gudan telah memberi kita rumah yang kosong. Kita harus mengubahnya menjadi rumah bagi keluarga Jindal. Mengembalikan reputasi, rasa hormat, dan juga kemegahan keluarga ini. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita semua harus bekerja keras bersama. Terutama pada kalian. Apa? Aku tahu. Ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Orang-orang memperebutkan kekuasaan dalam sebuah keluarga belakangan ini. Dan kau menyerah begitu saja dan menyerahkannya pada menantumu. Kau memang luar biasa. Gudan, tidak semua orang mampu mengakui kesalahan mereka. Semoga tidak ada lagi orang yang berbuat jahat kepadamu. Semoga kau diberkati, sayang. Iya, tepat sekali. Semua orang benar saat mereka mengatakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya banyak bicara. Saat diberi tanggung jawab, aku tidak bisa melakukannya. Sekarang tidak lagi. Aku bahkan tidak bisa melakukan tugas ini. Gudan, jangan! Aduh, Nenek. Ya Tuhan, Nenek sakit. Hei, apa kau sudah gila? Hah? Kau mau bunuh diri hanya gara-gara kunci itu? Tidak, Nek. Apa yang kau inginkan? Aku adalah nenekmu, katakan padaku. Aku akan memberikan segalanya. Kau melakukan hal yang benar dengan kedewasaan seperti itu beberapa waktu lalu. Dan sekarang kau malah mau bunuh diri. Tenang, Nek. Aku akan memberikan kunci itu kalau kau mau. Nenek, tolong tenang dulu, Nek. Ini tidak seperti yang Nenek pikirkan. Nenek tidak mengenalku sama sekali. Kenapa aku harus menggantung diri untuk kunci itu? Seandainya aku memberikan kunci pada Durga, sebelum pencurian itu terjadi, aku akan menyiapkan pesta. Aku akan mengatur makanan yang baik untuk semua orang. Aku akan panggil seorang DJ dan menari sesuka hati. Pencurian telah terjadi, dan itu sebabnya aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi soal itu. Apa Nenek tahu? Sejak hari aku menerima kunci, aku selalu hidup dalam kekhawatiran. Aku tidak bisa mengatasi stresku. Bagus kalau aku memberikan kunci itu pada Durga. Lalu, apa yang kau lakukan dengan tali itu? Nenek, pencuri itu mengambil ayunanku. Aku tidur di lantai. Jadi aku pikir aku akan membuat ayunan untuk diriku menggunakan tali ini. Ini disebut tempat tidur gantung. Aku akan tidur dengan nyaman. Itu sebabnya aku mengikat talinya. Oh iya, Nenek, aku ganti pakaian dulu ya. Tunggu. Di mana gelangmu? Di mana? Di mana rantai pernikahanmu? Kenapa aku tidak pakai perhiasan? Katakan, Gudan. Ayo katakan. Berikan aku rantai pernikahan. Lalu aku akan memberikan lukisan ini. Cepat katakan padaku, di mana semua perhiasan itu? Itu adalah perhiasan pernikahanmu. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Nenek. Katakan, di mana perhiasanmu? Nenek, apa yang harus kukatakan? Tenang saja, aku telah memberikannya untuk tujuan yang mulia, Nek. Tujuan mulia? Iya. Ayo ikut aku, ayo. Aku akan ceritakan semuanya. Ikut denganku, ayo. Duduk di sini dan dengarkan aku. Ayo.
Nenek, yang terjadi adalah aku mencapai Chor Bazar untuk mencari lukisan Antara dan aku melihat seorang pria duduk dengan lukisan Antara di sana. Aku memperhatikannya dan aku hampiri dia. Lukisan ini milikku. Berikan kembali padaku. Nenek tahu apa yang terjadi selanjutnya? Dia berlutut dan mulai mengemis. Dia memohon padaku dan bilang, "Bu, lukisan ini sangat penting bagiku. Aku punya 4 anak, seorang istri dan seorang ibu. Tanggung jawab mereka ada padaku. Jadi aku bisa menjual lukisan ini. Aku bisa membeli makanan untuk keluargaku. Aku bahkan bisa membeli obat untuk ibuku yang sedang sakit." Nenek, aku harus membantunya, tapi aku tidak punya uang untuk membantunya. Itu sebabnya aku memberikan perhiasanku. Kemudian aku meminta lukisan itu kembali dan akhirnya aku bisa pulang dengan lukisannya. Tapi Gudan, yang kau berikan itu perhiasan pernikahan. Berikan rantai pernikahanmu, lalu aku akan beri lukisan ini. Nenek, aku tahu kalau nenek pasti akan sedih mendengar kisah tentang rantai pernikahan itu. Saat aku pergi dengan lukisan Antara dan aku membawanya, Bu, kau banyak membantu. Semoga Tuhan memberkatimu, Bu. Aku berterima kasih sekali. Tidak apa-apa. Tolong selamatkan pernikahanku agar tidak berantakan. Bagaimana caranya? Istriku menginginkan rantai pernikahan. Dia telah memintanya berbulan-bulan. Kau sudah tahu kalau aku tidak punya uang untuk membelinya. Jika kau memberiku rantai pernikahanmu, maka pernikahanku akan terselamatkan. Kalau tidak, istriku akan membawa anak-anakku bersamanya dan meninggalkan ibuku yang sakit dan aku. Kemudian dia akan minta cerai dariku. Nenek coba bilang padaku, bagaimana aku bisa membantunya? Itu sebabnya aku memberikan rantai pernikahanku dan membawa lukisan Antara. Aku melakukan hal yang benar. Iya kan, Nenek? Oh iya, Nenek. Aku akan kembali untuk mengambil gunting dan memotong talinya. Aku akan kembali. Tunggu di sini. Dia sudah berbohong untuk menutupi rasa sakitnya. Ibu, apa kau memperhatikan bahwa rumah terasa semarak sejak Antara kembali? Benar, Aksat. Karena kekosongan itu ada di hatimu yang ingin kau isi dengan memasang fotonya Antara. Tapi Aksat, pernah kau memikirkan Gudan? Apa pernah Aksat? Dengar, kau bisa merasakan kehampaan di rumah ini. Tapi apa kau pernah perhatikan tangan atau leher pada Gudan? Untuk menghilangkan kesepianmu, dia memberikan semua yang dia miliki. Dia membagikan perhiasan. Dia memberikan semua yang dia punya untuk mendapatkan fotonya untukmu. Kau tidak pernah memikirkannya, bahkan memandangnya. Benar kan? Katakan, Aksat. Apa kau memikirkannya? Tidak. Aku tidak memperhatikan. Itu hanya benang hitam tipis. Dia terus bicara sepanjang hari. Dia bisa membantuku. Aku akan membelikannya yang baru. Kalau kau pikir rantai pernikahan hanyalah benang hitam tipis, maka aku tidak tahu bagaimana aku membuatmu mengerti. Kau tidak bisa mengerti nilai rantai pernikahan itu. Tapi aku mengerti tentang arti rantai pernikahan itu. Aku tidak tega melihat menantu tanpa perhiasan dan juga rantai pernikahan yang menempel di tubuhnya. Gudan menceritakan kisah yang dibuat-buat. Aku sedih memikirkan apa yang harus dia lalui. Apa yang mungkin terjadi kalau dia harus menyerahkan rantai pernikahannya juga. Kau tidak pernah memikirkan sampai ke sana, Aksat. Kau tidak bisa memikirkan apapun selain lukisan Antara. Di sisi lain, Gudan menyerahkan
semua yang dia miliki tanpa berpikir dua kali. Ini antara kau dan juga istrimu. Dengar, Aksat, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan bahwa kau mengkhawatirkan orang yang ada di foto ini. Tapi Aksat, kadang-kadang kau harus memikirkan juga orang yang tinggal bersama denganmu. Bagaimanapun, sekarang dia adalah istrimu.